Oke, selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah K3L, di mana ini adalah minggu ke-11 membahas tentang teori api. Ya, selamat datang kembali di kelas ini. Bapak akan menceritakan mengenai teori api dengan landasan CPL adalah yang pertama, mampu memahami teori kebakaran, terus mengenal atau mengetahui sistem proteksi atau pencegahan, dan mengenal atau mengetahui dan bisa membuat prosedur tanggap darurat. Jadi apa yang berbeda untuk jurusan untuk materi ini. Nah, indikatornya adalah bahwa kita mengerti itu, satu, dapat menjelaskan segitiga api atau tetrahedron api dan klasifikasi kebakaran. Yang kedua adalah dapat memilih jenis apa sesuai kelas kebakaran atau kelas api. Dapat menyusun prosedur tanggap darurat dan jalur evakuasi. Nah, ini adalah salah satu contoh terjadinya eksiden kebakaran di platform anjungan sekitar Laut Skotlandia, Inggris. Kita putar dulu filmnya. Satu ledakan tiba-tiba mengguncang anjungan minyak Piper Alpha di Laut Utara pada tahun 1988. Dalam hitungan detik, kobaran api menyebar melalui jaringan pipa bertekanan tinggi dan memicu ledakan-ledakan berikutnya. Suhu yang sangat tinggi membuat struktur baja perlahan kehilangan kekuatannya hingga sebagian besar anjungan runtuh. Tragedi ini kemudian menjadi titik balik yang mengubah standar keselamatan industri minyak lepas pantai di seluruh dunia, dan masih dipelajari hingga sekarang sebagai pelajaran penting tentang manajemen risiko. Oke, sekilas ya. Satu ledakan tiba-tiba Sekilas. Jadi ini adalah kita tadi sudah lihat ya, seperti itu kira-kira api ya. Nah, gitu. Tapi apa itu api? Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, berikutnya adalah primary objective of this subject. Jadi merupakan suatu kajian utama di mata kuliah ini ya, mengenai api tadi ya. Nah, ini ada fire, ada api, kebakaran atau explosion, ledakan. Ini kita membahas ini ya. Terus ada komponennya apa saja, terus definisi dasarnya apa ya. Terus ini adalah apa saja bahan-bahan yang masuk ke dalam bahan bakar ya, fuel. Terus apa itu heat transfer, perpindahan panas, dan explosion atau ledakan. Nah, tadi apa itu api? What is fire? Jadi di sini api adalah suatu reaksi kimia ya, atau oksidasi karena menentukan oksigen yang cepat, yang terbentuk dari tiga unsur. Ya. Ada tiga unsur di sini ya. Ada satu adalah panas. Ini bisa dilihat di ya, di panas. Terus ada oksigen atau O2. Terus ada bahan bakar. Bahan bakar bisa gas, bisa bensin, bisa kayu bakar, bisa apapun ya. Nah, barulah ini kita sebut api. Jadi ada tiga unsur terbentuknya api, yaitu adalah panas, ya, ada udara, dan ada bahan bakar. Jadi kalau ada tiga-tiganya semua ini, maka bisa terjadi api. Jadi apa itu api? Api adalah merupakan
reaksi kimia ya yang cepat yang terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama adalah ada panas, yang kedua ada oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Nah, di sini ada manfaat dan peran api ya, sumber energi tentu saja ya, memasak, menggerakkan mesin seperti mesin uap, gitu. Mendukung berbagai aktivitas, memberikan cahaya. Jadi api itu juga ada manfaatnya, banyak manfaatnya ya. Tapi kalau seperti terjadi pada Piper Alpha itu 222 karyawan oil and gas di Laut Skotlandia itu yang 30 itu adalah jenazahnya tidak ditemukan, dan yang 167 itu meninggal, sisanya itu bisa diselamatkan. Jadi masih ada yang selamat, alhamdulillah. Nah, ini lebih lanjut lagi, ini sebagai contoh ya. Apa itu api tadi? Bahwa ini misalnya bahan bakarnya adalah fuelnya adalah CH4. CH4 itu metana ya, metana ditambah 2O2. Ini adalah dengan adanya panas maka menjadi karbon dioksida 2H2O dan panas. Ini api ya. Nah, segitiga api atau elektron api tadi ya, ini ada panas, terus ada oksigen, terus ada bahan bakar. Nah, oksigen sendiri juga punya syarat ya, minimal itu 15%. Di oksigen itu kan di udara ada sekitar 21%. Di udara itu ada 20%, ada O2. Nah, minimalnya 15% itu sudah cukup untuk terjadinya suatu kebakaran atau api. Nah, perbedaan menghasilkan pijar dan nyala api, jadi kombinasi panas, bahan bakar, dan oksigen tidak selalu memicu kebakaran besar tanpa kondisi dan proporsi reaksi yang tepat. Kombinasi yang ini hanya akan menghasilkan pijar atau bara. Jadi misalnya kita memanaskan, bikin kayu bakar gitu ya, di pawon atau di dapur, maka dia kadang-kadang hanya berupa pijar ya, belum nyala. Nah, itu berarti belum terjadinya reaksi kimia atau yang berantai. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita bikin kita ingin tahu bahwa kapan ini terbakar, nah, kita nyalakan korek misalnya gitu ya, itu tidak akan langsung terbakar. Jadi sebetulnya yang terbakar, pengertiannya bahan bakar atau fuel tadi adalah setelah terdapatnya uap cukup, uapnya kayu misalnya atau uapnya plastik atau uap bensin. Jadi yang terbakar itu sebenarnya uap bensin ya, bukan bensinnya. Jadi kalau bensin itu menguap, nah kalau terjadi kebakaran itu karena uapnya yang terbakar. Lihat lagi ya. Nah ini komponen mengenai fire triangle ya, atau segitiga api. Di sini ada oksigen, ada fuel, ada panas ya. 3 unsur inilah yang membentuk terjadinya api. Tapi dia butuh reaksi berantai yang menjaga api itu tetap menyala. Nah ini adalah fuel, chain reaction ya. Ini ada oksigen dan ini ada panas. Jadi fuel ini setelah menjadi uap dari fuelnya, baik itu bensin, kalau gas karena dia sudah uap, dia bisa langsung menyala. Tapi kalau kayak kayu, bahkan bensin sendiri itu adalah yang terbakar uapnya. Jadi kalau kita tadi coba peraga tadi misalnya gitu ya, ini mohon maaf di kelas ya, ini coba aja ambil sendiri ya. Ini kita coba ya, ini nggak langsung menyala sampai terjadinya uap. Nah kalau sudah ada uap kertas tadi, baru dia menyala. Sama menghasilkan api pada kayu. Kayu itu kalau kita bakar tidak langsung nyala, apalagi agak basah sedikit ya. Karena untuk menguapkan airnya itu agak lama. Jadi setelah kering, uap airnya katakanlah 0 gitu ya, baru timbullah muncul uapnya bahan bakar kayu atau bahan kertas tadi ya. Nah, uapnya itulah yang akan menjadi api. Dan dia harus continuous ya, tidak putus, sehingga ada di sini ada reaksi berantai ya. Dia ada reaksi berantai.
Nah, segitiga api ini ada seperti ini, jadi apa namanya, sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi ini ada bahan bakar, ada oksigen dan ada panas ya. Nah, chain reaction yang dimaksud tadi ini adalah blow itu pijar ya tadi yang tadi dijelaskan. Jadi kalau dia baru akan terbakar itu pijar. Tapi kalau sudah menjadi api berarti dia akan flaming seperti ini. Jadi ini pakai bahasa Inggris ya, flaming ini sebenarnya bukan terbakar ya. Blow ini baru pijar. Jadi apa namanya? Ini kita lihat di sini ada solid, ada liquid, ada gas. Jadi setelah kita apa namanya lakukan pemanasan, nanti dia akan mendapatkan vapor ya. Nah, setelah itu akan mengalami diffusion untuk terjadinya suatu kebakaran yang continuous ya. Jadi setelah adanya apa namanya kebakaran ini, yang dimaksud dengan reaksi ini adalah ini ya. Jadi bahan bakar ini setelah menghasilkan uap, baru dia akan continue untuk terjadi kebakaran. Jadi prinsipnya baik solid, liquid maupun gas yang terbakar itu adalah uapnya. Nah, cuma bedanya kalau gas dia sudah uap, jadi otomatis dia bisa langsung terbakar. Nah, kalau liquid seperti bensin itu adalah bagian atas yang karena dia bensinnya lebih ringan, maka dia lebih atas posisinya ya. Ini solid sama seperti kayu tadi ya. Nah, untuk berlangsungnya suatu kebakaran diperlukan komponen keempat, yaitu reaksi kimia berantai. Jadi tadi setelah terbakar, kalau tidak ada reaksi kimia berantai yang selalu menghasilkan vapor atau uap bahan bakar ya, terus selalu adanya oksigen dan adanya panas, itulah yang membentuk suatu reaksi kimia berantai. Nah, itulah yang apa namanya, yang menjadikan api. Nah ini. Jadi reaksi kimia berantai adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi sehingga dihasilkan bukan hanya pijar tapi berupa nyala api. Jadi kalau pijar itu dia baru seperti apa namanya arang gitu ya, belum nyala tadi. Jadi unsur-unsur ketiga api ini adalah oksigen, gitu ya. Ada oksigen dibutuhkan minimal 15% di situ. Jadi sudah Bapak sampaikan bahwa di udara itu ada 100% ya, tapi yang oksigen itu 15%. Yang sisanya adalah unsur-unsur lain dan yang paling banyak adalah N2 nitrogen. Nitrogen itu sekitar 90 sekian persen. Jadi udara ini kandungannya adalah paling banyak adalah nitrogen sekitar 90 sekian. Nah, sumber panas ini ada beberapa ya. Ini ada matahari, ada nyala terbuka, ada energi listrik, percikan api listrik. Jadi kalau kita ada konslet kabel ya, itu bisa menimbulkan suatu kebakaran. Jadi pada saat kita ngisi bensin misalnya di pom bensin, jadi kalau sering HP bisa menimbulkan suatu kebakaran karena bisa menimbulkan suatu percikan atau radiasi ya. Jadi ini ada panas matahari itu kan kalau kita pakai kaca bendala atau kaca fokus kan bisa juga membakar napas ya, yang lebih mudah menguap bahan bakarnya itu bisa kebakar ya. Nah, bahan bakar ini ada padat ya, ada cair, ada gas. Jadi padat itu ya seperti kayu dan sebagainya ya, kertas. Cair itu ada bensin dan sebagainya. Kalau gas seperti LPG ya dan lain-lain, gas alam dan sebagainya. Nah, ini ada yang disebut dengan ignition temperatur ya, di mana temperatur yang dibutuhkan untuk menyalanya suatu bahan bakar. Di sini ada gasolin ya, ada kerosin, ya, gasolin itu bensin ya. Temperaturnya ya sekian ya, dan seterusnya ya. Ada asetilin atau karbit ya. Nah, flammable range ini adalah area atau daerah di mana akan terjadinya suatu kebakaran. Ini ada LLL atau low, ada ULL atau up. Jadi ada top, ada bottom ya.
Nah ini kurang lebih gambarannya. Jadi low ini adalah yang bawah ya, limitnya. Up itu adalah yang atas. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini adalah masing-masing bahan bakar ya. Di sini ada gasolin ya. Ini dia UEL-nya adalah di 1,4 ya, persen. Tapi LFL-nya adalah di 7,6, jadi atas. Jadi ini adalah batasan. Kalau ini yang 80 sama 10 ini adalah bisa dilihat di sini, yang ini ya, asetilin ya, kurang lebih seperti itu ya. Dia topnya sangat tinggi, terus bottomnya sangat rendah. Jadi ini flammable area-nya cukup luas ya. Ada yang sempit, jadi kalau digambarkan seperti itu. Nah, kalau bahan-bahan bakar yang bisa spontaneous terbakar seperti ini adalah mangan ya, potasium mangan sama gliserin. Jadi begitu kita buka, kalau kita ada bahannya, kita bisa buka di botol itu bisa langsung terbakar ya. Juga yellow and air ini ada phosphorus white ya. Atau phosphorus white apa yellow, kalau ditambah air malah dia menyala. Ini enggak terlalu normal itu. Juga asetilin, klorida, dan klorin ya. Jadi kalau ada asetilin klorida ditambahkan itu dia dicampur aja dia langsung terbakar sendiri. Nah ini ada beberapa jenis transfer panas ya, atau perpindahan panas. Ada radiasi, ada konveksi, ada konduktif. Kalau radiasi, coba ada yang bisa menjelaskan perpindahan panas seperti apa radiasi? Kalau konveksi, ada yang bisa? Jadi kalau kita misalkan memanaskan pendidikan air lah ya, nah itu kan si RL-nya itu kan bisa panas ya, merambatnya panas itu kira-kira ini ya, konveksi ya. Lewat air ini ya, jadi lewat air ini namanya adalah konveksi ya. Tapi kalau lewat panas itu namanya konduksi. Jadi kalau kita memanaskan suatu batang baja, kita panaskan di ujung sini, maka di ujung sini adalah panas ya, itu namanya konduksi. Nah kalau yang radiasi itu adalah melalui suatu media. Nah coba jelaskan. Jadi kira-kira misalnya kayak matahari itu radiasi, makanya pada lapisan ke ketinggian berapa itu radiasi. Ada gelombang-gelombang di situ, ada ada lambda, ada berapa ya, jadi sinar matahari ya, ini yang menghasilkan radiasi. Salah satunya adalah ini adalah explosion atau ledakan. Nah, ledakan itu adalah kita bagi jadi dua ya, ada declaration, ada detonation. Coba jelaskan apa itu ledakan. Jadi siapa itu namanya? Coba apa itu ledakan? Penguraian cepat dari bahan yang tidak bereaksi mengakibatkan pelepasan energi panas yang sangat besar secara tiba-tiba serta disertai gelombang kecil. Nah itu ledakan itu kira-kira seperti itu. Jadi waktu 2 tahun lalu ada tetangga bapak mahasiswa ya PTS di Jakarta. Jadi pada saat hari Seminggu bulan puasa, dia mau sahur sekitar jam 3 pagi ya. Jadi mau menyalakan kompor pakai LPG yang warna hijau itu, yang istilahnya kita gas melon ya, istilahnya orang yang beli gas itu kan disebutnya gas melon. Nah
waktu dicetrek-cetrek itu nggak nyala. Nah, pada saat mungkin dia sudah terdesak waktu sahur, jadi mencoba ininya dibuka, dicetrek gitu ya, terus dia mencoba pakai korek kayak gini. Nah, bila ledakan buka itu dan sampai keluar setelah dirawat hari itu meninggal karena mendapati kebakaran lebih dari berapa persen. Ada orang cerita bahwa gas melon bisa meledak, gas melon hati-hati ya. Nah, bedanya deflagrasi sama detonasi coba baca. Apa deklarasi dan detonasi bedanya? Reaksi ledakan yang terjadi dengan kecepatan lambat, reaksi lebih kecil dari kecepatan suara. Detonasi ledakan yang terjadi dengan kecepatan lambat, reaksi lebih besar dari kecepatan suara. Nah, jadi kalau deflagrasi masih ada suhu ya. Kalau detonasi ini jenis ledakan yang memang sangat cepat. Makanya kalau kita kayak di Mekah, Arab Saudi, karena itu kan semuanya batu-batu keras ya. Jadi sulit digalinya. Kalau digali pakai bekunya yang rontok tuh. Akhirnya digunakanlah semacam dinamit biar detonasinya. Ya, baru bisa dibikin suatu fondasi bangunan Burj Khalifa yang tingginya 60 meter itu masih sekali diletakkan fondasinya, karena fondasinya adalah batu. Nah, ini adalah kalau kita ada alatnya bisa melakukan ini ya, percobaan untuk mengetahui deflagrasi dan detonasi ya. Kira-kira ini. Jadi kita kalau ada tabung khusus gitu ya untuk bisa membuat percobaan ini, kita akan bisa membuat apa sih yang disebut dengan deflagrasi dan detonasi. Nah, ini alat yang dipakai untuk percobaan ini. Soal detonasi seperti ini memang sangat besar energinya. Nanti kembali ke yang tadi ya, suhu penyalaan atau ignition temperature. Definisinya adalah suhu minimum absolut di mana substansi di udara harus dipanaskan agar memicu suatu pembakaran mandiri. Jadi suhu minimum absolut ya, di mana substansi di udara harus dipanaskan agar memicu pembakaran mandiri. Seperti solar, diesel ya, bensin, gas propan, dia di suhu seperti itu dia sudah ditekan. Nah, kali ini adalah titik nyala atau flash point ya, di mana adalah suhu terendah suatu cairan uap yang cukup pada permukaannya untuk menyala sekejap itu plus. Nah, baru kalau reaksi berantainya ada, baru terjadi api. Jadi pertama kali menyala seperti tadi Bapak nyalakan, begitu uap kertasnya cukup, maka dia akan mengalami flash atau menyala secara sekejap. Tapi begitu selalu ada 3 komponen bahan yang menjadikan suatu api, ada terus terjadi reaksi kimia berantai, maka terjadi api. Jadi sebelum dia terjadi api, namanya flash point, titik nyala. Nah, ini adalah titik bakar. Berbeda dengan flash point, fire point adalah suatu tenda yang mampu mempertahankan pembakaran secara terus-menerus. Jadi kalau sudah terus-menerus, kita sebutnya adalah fire point, artinya sudah terjadi kebakaran secara menyeluruh. Nah, batas mampu bakar Plumfield range tadi ya, ada batasan atas, ada batasan bawah. Jadi gampangnya gini, kalau kita menyalakan kompor seperti kompornya mang gorengan ya, atau pedagang kaki lima yang pinggir jalan, kan dia kompornya kan
unik tuh regulatornya ya. Jadi kalau dia nggak pas, kadang kegedean tuh, begitu bukanya besar, itu nggak akan nyala. Artinya apa? Kalau dia konsentrasi volumenya itu melewati daripada top flammable range-nya, walaupun dikasih api, dikasih oksigen, dia nggak akan terbakar. Kebalikannya kalau terlalu rendah, terlalu kurang, artinya kalau muternya terlalu sedikit juga tidak terbakar. Itu yang disebut dengan batas mampu bakar atau flammable range ya. Nah ini adalah batasan LL dan ULL ya. Nah ini campuran terlalu miskin sama campuran terlalu kaya tadi ya. Jadi kalau terlalu kaya itu juga tidak terbakar, terlalu miskin juga tidak terbakar ya. Artinya konsentrasinya kurang sesuai dengan flammable range-nya atau lebih dari flammable range-nya, maka itu tidak terbakar. Nah ini contoh pemanasan spontan seperti misalnya ini ya, kalium ya, permanganat dengan gliserin ya. Jadi kalau kita punya gliserin, hati-hati kalau ada kalium permanganat, begitu ketemu dia langsung terbakar. Atau fosfor terbakar langsung oleh udara. Jadi kalau kita ada fosfor kena udara, dia langsung terbakar. Jadi kalau kita naruh fosfor di kamar, hati-hati, begitu kena paparan udara dia langsung terbakar. Tumpukan kain juga sama. Nah ini adalah konveksi, radiasi, konduksi, bapak yang menggunakan tadi ya. Mungkin bapak ke jenis-jenis ini ya, api ya. Nah jenis api itu ada beberapa ya. Ini adalah ada kelas A, kelas B, sama kelas C di sini ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kayu itu kita gampangnya contohnya ya, masuk ke dalam kelas A. Jadi kelas A ini, api kelas A bersumber dari bahan yang sudah terbakar seperti produk kayu, kain, kertas dan sebagainya. Nah, untuk alat pemadamnya apa? Yang paling gampang untuk kelas A. Bapak sekarang masuk ke kedua ya, alat-alat atau kita bisa mencegah untuk tidak terjadi kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran kita bisa cegah. Kalau ada api kelas A kita bisa menggunakan air. Nah, selanjutnya kalau api kelas B seperti minyak, bensin, solar, kita bisa menggunakan apar kelas B dan C. Ini adalah bisa menggunakan CO2 ya. Jadi kelas B bisa CO2, kelas C juga bisa CO2. Jadi kelas C itu peralatan listrik dan sebagainya. Nah, bisa juga menggunakan drain chemical. Nah, kalau drain chemical adalah multi-purpose. Dia bisa mematikan api kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau kita ada kebakaran, kita harus kenali ya. Kalau kelasnya kelas A, maka kita harus paling gampang pakai air. Kalau kelas B atau kelas C paling gampang pakai CO2. Atau kalau ada misalnya multi-purpose pakai drain chemical. Oke, berarti kita sampai di sini ya. Jadi mungkin closing yang ini speaknya adalah bahwa suatu kecelakaan itu adalah sebetulnya tidak kebetulan ya, tapi bisa kita hindari dengan kita merencanakan dengan baik. Jadi kecelakaan daripada api itu adalah bukan suatu kebetulan, tetapi karena kurangnya daripada perencanaan pencegahan. Jadi misalnya kita ada di rumah tidak memiliki apar yang tepat, atau katakanlah pada saat kerja tidak tahu caranya bagaimana harus menyediakan dan bagaimana memplanning agar tidak terjadi suatu kebakaran. Jadi istilahnya bahwa kecelakaan daripada api ini sebetulnya bukan suatu kebetulan, tapi harus bisa dicegah dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.